Halo Taurus, welcome back to my channel. Bersama aku Maila, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang mengejutkan. Beginilah orang menilai kamu. Seperti apakah itu? Kita akan coba cek ya. Dan ingat, buat Taurus, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Taurus, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap juga buat Taurus semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya. Amin. Oke, kita akan shuffle kartunya. Mengejutkan. Beginilah orang menilai kamu. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu ya. Jika kamu memikirkan seseorang, secara otomatis energi orang itu akan terbaca di sini. Dan kita akan coba lihat zodiak mereka itu apa aja ya. Ini juga bisa vice versa ya. Ada Taurus, Virgo, Capri, ada Aquarius, ada Aries, Leo, Sagi, ada Cancer, Pisces, Scorpio. Oke, itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Tapi ingat, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kau fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu. Tidak harus ada zodiak orang yang kau fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu ya. Oke, baik. Nah, di sini ada Ace of Pentacles. Banyak orang menilai kamu itu adalah seseorang yang baik. Kamu selalu memberikan kesempatan kepada siapapun yang mungkin membutuhkan bantuan kamu. Arti kata kamu itu orang yang bukan pelit ya, pelit ilmu gitu ya, kamu nggak pelit. Arti kata jika kamu tahu dengan sesuatu hal ya, nah kamu akan selalu memberitahu ataupun mengajarkan gitu loh, menginformasikan. Nah, jadi itulah kamu. Dan kamu ini juga dianggap seseorang yang selalu memberikan kesempatan kepada orang-orang yang mungkin punya salah kepada kamu. Misalnya gini ya, ada orang yang mungkin seorang teman lah, atau mungkin seseorang saudara atau pasangan kamu sendiri. Jika mereka punya salah, ya, kamu selalu untuk memaafkan mereka. Nah, jika mereka mungkin ingin kesempatan yang kedua, kamu selalu memberikannya. Arti kata kamu itu tidak menutup hal-hal yang mungkin membuat mereka itu berkembang, enggak. Apalagi mungkin kalau di sini tentang finansial atau tentang karir dan pekerjaan ya, kamu selalu mensupport mereka. Arti kata kamu itu selalu membuat mereka itu kayak termotivasi dengan apa ya memang tujuan mereka itu bisa terwujud gitu. Nah, jadi itu kamu. Intinya kamu tuh selalu membimbing. Oke? Okay? Karena di sini aku melihat kamu itu memiliki potensi yang cukup luar biasa yang mungkin orang-orang tidak memilikinya. Ya, mungkin juga dikatakan kamu ini orang yang berhasil, orang yang sukses ya. Sukses tidak hanya dalam bentuk uang ya, tidak harus kaya atau apa, tapi kamu di sini mungkin kaya hati begitu ya. Nah, di sini ada star. Banyak orang melihat kami itu adalah orang yang berkarisma, punya daya tarik. Kamu itu bersinar, ya. Ini. Terus aku juga melihat orang-orang bahkan merasa kalau kamu itu orang yang sulit untuk dimiliki. Tetapi kamu tidak menutup kemungkinan juga untuk orang-orang mendekat ke kamu, ya mungkin menjalin hubungan pertemanan atau menjalin hubungan yang mungkin yang sewajarnya gitu ya. Karena di sini aku juga merasakan energi kamu ini juga begitu positif. Seandainya ada orang-orang yang ingin mendekat ke kamu, kamu tidak menolak. Walaupun terkadang kamu tidak menyukainya, tapi kamu tidak menolak karena lebih untuk menghargai. Menghargai ya privasi orang itu atau menghargai ya seseorang itu gitu loh. Intinya jangan sampai orang itu kamu sakiti. Nah, itu kamu. Kamu seolah-olah tidak mau menyakiti siapapun. Ya, makanya banyak orang melihat kamu itu orang yang kayak ya gimana gitu ya. Kamu itu kayak punya karisma yang cukup luar biasa. Yang mungkin orang-orang lain tidak memilikinya gitu loh. Ya, ini kamu. Oke, apalagi di sini yang terbaca? Ada King of Wands. Ada juga sih beberapa dari kamu yang kayak disegani, kayak apa ya, orang pengen mendekat ke kamu, tapi kayaknya nggak mungkin deh aku bisa mendekat ke dia, karena seseorang memiliki power, karena kita punya perbedaan nih, perbedaan status sosial, yang nggak mungkin aku bisa mendekati kamu begitu. Ya mungkin saja dengan kebijaksanaan kamu,
kamu juga menunjukkan kalau apa yang kamu lakukan itu ya demi untuk kebahagiaan bersama, dan akhirnya banyak orang-orang merasa ya dekat dengan kamu itu kayak merasa nyaman gitu ya, sehingga akhirnya orang yang tadi kayak memberikan batasan dengan kamu, sekarang mereka sudah bisa terbiasa dengan kebaikan-kebaikan yang kamu berikan ya, walaupun tetap mereka tetap menghargai kamu gitu loh, tetap menghargai kamu ini jika kamu yang benar-benar ibarat kata itu orang yang memiliki power, atau kamu yang punya jabatan tapi kamu tidak sombong dan tidak angkuh di sini ya. Semoga ya kita jadi orang seperti itu, karena tarot ini selalu membawa hal positif ya kepada kita, intinya mengingatkan kita. Ada Eight of Cup. Nah, ada juga sih beberapa dari mereka-mereka yang sulit melupakan kamu. Nah, tetapi dia takut untuk mendekat ke kamu, tapi sulit melupakan kamu nih. Kenapa? Karena mungkin kebaikan-kebaikan kamu selama ini, dan terus kamu itu orang yang ibarat kata itu kalau dalam hal pacaran ya, kalau dalam hubungan percintaan, kamu itu selalu berkorban buat dia. Kamu selalu ada buat mereka. Kamu itu orang nggak tegaan. Nah, sehingga akhirnya ya dengan kepribadian kamu seperti ini, dengan apa yang kamu perbuat ini, sulit orang melupakan kamu. Walaupun terkadang kamu juga sudah melupakan mereka, tapi mereka tidak bisa melupakan kamu. Karena dengan kebaikan-kebaikan yang kamu tunjukkan kepada mereka, begitu. Ya. Sehingga banyak juga sih orang yang merindukan kamu di sini. Oke. Okay? Ada Wheel of Fortune. Nah, kamu juga selalu membuat perubahan-perubahan. Ya, mungkin di dalam kehidupan kamu atau di dalam satu hubungan. Mungkin saja ya, banyak dari mereka-mereka itu kayak menyadari, kok kamu itu selalu berubah-berubah ya, gitu ya. Terkadang A, terkadang B. Nah, kamu tahu kenapa kamu itu bisa berubah? Ya mungkin saja karena perlakuan seseorang terhadap kamu, sehingga kamu bisa berubah keadaan itu. Ya misalnya nih, ada teman-teman kamu yang toksik, terus ada teman-teman kamu yang manipulatif ya. Kamu ya mungkin tetap menjalin hubungan, tetap bersilaturahmi, tapi kamu ya mungkin sedikit berubah, membatasi diri. Ya intinya kamu tidak terlalu dekat, tidak terlalu memaksakan lah untuk selalu berada di samping mereka. Karena kamu sudah tahu apa yang mereka rasakan, apa yang mereka miliki, ya sikap toksik itu akan terkontaminasi ke kamu. Itu yang kamu uh, hindari di sini, begitu ya. Nah, jadi kami itu selalu terkadang banyak orang memikir, oh kamu kok suka berubah-berubah ya. Ya mungkin saja mereka-mereka tidak sadar perilaku mereka yang membuat kamu itu bisa berubah gitu loh. Karena kamu tahu batasan-batasannya. Tapi tetap kamu tidak membalas dengan hal-hal yang buruk. Ya. Kamu tetap menunjukkan keramahan tamahan kamu, kebaikan-kebaikan kamu, tapi kamu membatasi diri kamu. Ya, ini. Apalagi ini ada Ace of Wands. Nah, aku juga melihat ya, banyak orang-orang merasa apa ya selalu diberikan peluang dari kamu. Kenapa? Ya, banyak orang-orang sebenarnya melihat kamu itu kayak aku takut nih untuk mendekat ke kamu karena dia ini ya mungkin kamu ini dia punya intuisi yang cukup besar, intuisi yang cukup tajam. Nah, kalau kita itu punya pikiran-pikiran negatif, mungkin kamu ngerasakan. Sehingga mereka-mereka merasa kayak sungkan nih dekat dengan kamu. Seakan-akan mereka tahu gitu loh. Tahu kalau kamu itu juga mengetahui isi hati mereka. Ya, sehingga karena intuisi kamu juga sering mengatakan, makanya di sini dia selalu ada perubahan ya. Kamu selalu membuat hal-hal yang mungkin positif saja di sini. Untuk segala hal yang mungkin dalam menjalin satu hubungan itu ya kamu juga merasakan ini orang baik atau enggak gitu loh. Sehingga akhirnya kamu bisa membatasi. Makanya orang-orang merasa kayak kalau udah dia kayak punya tujuan yang nggak baik aja, mereka pada menjauh. Karena dia sudah tahu kalau kamu itu ngerasakan hal-hal buruk dari mereka, kamu ngerasakan gitu. Ya. Di sini ada Knight of Pentacles. Nah, kamu ini juga seorang yang mapan. Nah, kamu juga dengan intuisi kamu tahu mana orang-orang yang ingin dekat dengan kamu itu yang tulus apa enggak, kamu akan merasakan. Mana orang yang hanya memanfaatkan kamu juga akan merasakan ya. Karena dengan apa yang kamu miliki ini, otomatis ya banyak energi-energi negatif yang akan mulai bermunculan. Dan kamu tahu akan hal itu. Sehingga membuat orang-orang merasa ya takut untuk mendekat ke kamu karena jika ada orang-orang yang punya niat yang tidak baik ya mereka udah mundur duluan gitu karena mereka sudah merasakan energi kamu itu kayak begitu kuat gitu loh. Oke, ini ada Nine of Pentacles. Nah, aku juga merasakan ya beberapa dari kamu itu menjadi orang yang benar-benar super ya, super. Tapi kamu juga baik ya, baik banget.
kami itu akan selalu membantu di sini, akan selalu membantu. Siapapun yang butuh bantuan, kamu selalu membantu. Karena dengan apa yang kamu miliki, tapi kamu juga melihat orang-orang yang pantas untuk dibantu sama orang-orang yang hanya memanfaatkan kamu gitu loh. Kamu akan merasakan itu. Makanya banyak orang-orang mungkin pada menjauh dari kamu karena ya dia sadar mereka hanya memanfaatkan kamu gitu. Ya. Oke, kita akan coba cek dari kartu orakel. Seperti apakah yang akan terbaca? Di sini untuk kamu yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi ya. Dan itu berbayar. Satu lagi. Ya. Di sini aku juga melihat kamu itu orang yang punya kebijakan yang benar-benar kayak ya bijaksana banget gitu loh. Kamu itu orang yang bijak. Sehingga banyak orang-orang terkadang meminta pendapat sama kamu. Meminta support dari kamu. Atau minta doa dari kamu gitu loh. Karena kamu juga orang yang selalu memberikan kebebasan. Ada self worth. Dan aku juga melihat kamu itu adalah seseorang yang selalu bisa menyembuhkan gitu loh, menyembuhkan rasa sakit ataupun banyak orang-orang kayak merasakan jika berada dekat kamu itu kayak nyaman banget gitu ya. Nah, kalau di apa ya, kalau di kartu ini memang sepertinya kamu itu orang yang selalu layak lah ya, layak untuk bisa memiliki sesuatu atau layak untuk bisa mendapatkan sesuatu. Karena apa? Dengan kebaikan-kebaikan kamu, dengan kepribadian kamu ya. Dan orang-orang banyak menilai kesempurnaan kamu itu ada gitu loh. Apalagi kamu yang orang yang berkualitas. Jadi untuk menduduki jabatan apapun, kamu itu cocok gitu loh. Apalagi dengan kedewasaan kamu, kebijaksanaan kamu ya. Jadi kamu itu adalah seseorang juga yang bisa memberikan support kepada orang-orang yang mungkin dekat dengan kamu. Makanya kamu itu layak menjadi panutan bagi orang-orang gitu ya. Ini juga ada perfection. Seperti apa ya? Dan kamu juga banyak orang menilai kamu itu orang yang perfect, sempurna. Mendekat walaupun manusia itu tidak ada yang sempurna ya, tapi kamu itu mendekati sempurna. Karena apa? Dengan kebaikan-kebaikan kamu, kamu selalu berusaha untuk menjadi lebih baik. Bahkan terkadang kamu selalu sabar. Jika disakiti, jika dikhianati, kamu selalu sabar. Ya, bahkan mungkin dengan begitu ya, banyak orang-orang mulai sadar kalau kamu itu adalah orang yang baik. Bahwasanya kamu itu orang yang layak untuk mereka miliki begitu. Kamu tidak pantas untuk disakiti, ya, itu. Di sini ada Fakade. Dan aku juga melihat kami itu orang yang selalu bisa membimbing, kami itu orang selalu bisa mengayomi ya. Dan tatapan tatapan mata kamu terhadap mungkin kepada siapapun yang melihat kamu itu selalu memberikan penuh arti gitu loh. Arti kebahagiaan, arti kenyamanan, arti ketentraman begitu. Jadi banyak orang menilai dari tatapan mata kamu aja udah tahu gitu ya. Bahwasanya kami itu orang yang penuh kasih sayang. Ya, semoga ya. Nah, di sini juga ada Paniti. Tapi ada juga sih beberapa dari mereka-mereka yang tidak mengenal kamu, mereka mengatakan kalau kamu itu angkuh, kamu itu sombong, ya. Itu karena mereka tidak mengenal kamu lebih dekat. Tapi coba dia tahu tentang kamu, coba dia mungkin stalking kamu, pantau kamu juga, mencari tahu tentang kamu lah, baru mungkin mereka sadar. Nah itu yang bahkan mereka-mereka itu merasa kayak, oh ternyata kamu tidak seperti apa yang aku pikirkan ya. Nah jadi itulah kamu. Kami itu melakukan sesuatu itu mungkin secara diam-diam. Kamu tidak mau untuk berkoar-koar, "Ah, aku sudah melakukan ini, aku sudah melakukan itu." Enggak, kamu tidak pernah melakukan seperti itu. Tapi kalau kebaikan-kebaikan yang kamu lakukan, yaitu apa ya, real karena kamu itu memang dasarnya baik, bukan mencari pencitraan atau apa, ya. Sehingga banyak orang tidak mengetahui tentang kamu. Makanya banyak orang mengatakan kamu itu sombong, kamu angkuh. Padahal mereka nggak tahu, ya. Ini ada perseverance. Kamu juga dianggap adalah seseorang yang selalu membantu. Kamu itu seorang yang bisa memahami lah penderitaan orang di sekeliling kamu. Atau bisa dikatakan kamu juga bisa menjadi healer di sini, ya. Dan kamu juga adalah orang yang gigih banget. Kegigihan kamu, ketekunan kamu itu yang membuat orang-orang merasa termotivasi. Karena kamu aja bisa, kenapa kita enggak ya? Nah, banyak orang berpikir seperti itu. Dan kamu ibarat kata itu bisa dikatakan bisa memotivasi banyak orang. Yang bisa membuat orang-orang itu kayak terpukau dengan apa yang sudah kamu lakukan dan membuat mereka-mereka ingin juga apa ya melakukan seperti apa yang kamu lakukan ya karena kamu juga selalu bisa membuat perubahan-perubahan dalam diri kamu dalam kehidupan kamu ke depannya. Oke, baik teman-temanku, mungkin ini yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca di sini,
Semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan ya. Jika tidak resonate, ambil positifnya, buang negatifnya. Sampai ketemu lagi, dadah.